Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada para pemirsa pendengar YouTube pribadi kami dan FB kiaiku.com yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita masuk sesi keempat dengan tema langkah menuju pernikahan. Adapun di kitab Daul Misbah ini kita ada di halaman berapa kita ini? Di halaman 6. Di halaman 6 kita bacakan as-sadisatu, masalah yang keenam. Idza arada nikah imra'atin, ketika seorang laki-laki itu bermaksud atau berkehendak menikahi perempuan, fayusannu ayang dura ila wajhiha, maka dia disunahkan untuk melihat kepada wajahnya perempuan itu. Wa kaffaiha, dan disunahkan untuk melihat dua telapak tangan perempuan itu. Mengapa disunahkan ketika seorang itu bermaksud menikahi perempuan, itu disunahkan melihat wajah dan dua telapak tangan? Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena ada riwayat dari Abu Hurairah, ana rajulan arada ayatazawaja imra'atan min nisa'il ansor, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ungdur ila wajhiha fa inna fi ayunil ansor syai'an. Jadi ada hadis riwayat Abu Hurairah bahwa sesungguhnya seorang laki-laki menghendaki menikahi perempuan dari kalangan perempuan Ansor. Lalu Nabi Muhammad merespon, ungdur, lihatlah, ila wajha, pada wajahnya, fa inna fi ayunil ansori syai'an, maka sesungguhnya pada penglihatan perempuan Ansor, para perempuan Ansor, syai'an, ada sesuatu, ada tanda. Nah, kemudian wala yang dura wajhi, hendaknya laki-laki itu tidak melihat kepada selain wajah, siwal wajhi, selain wajah, wal kafaini, dan dua telapak tangan. Jadi yang dibolehkan itu hanya melihat wajah dan dua telapak tangan. Kemudian wala budda fi hillin nadari, tan kena ora, kalau orang Jawa mengatakan wajib untuk halalnya melihat perempuan yang hendak dinikahi, walaupun belum dilamar, ini sudah bermaksud untuk menikahi seorang perempuan, maka disunahkan melihat. Ini kondisinya adalah mintaya kuni huluwiha, yakin bahwa perempuan tadi itu sepi, kasepen, sepi min nikahin, dari ikatan pernikahan dengan orang lain, wa iddatin, dan sepi dari berstatus sebagai perempuan yang sedang terkena iddah. Jadi halal melihat perempuan yang mau dinikah itu dengan syarat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain. Tidak boleh kita kemudian tiba-tiba berkali-kali melihat istri orang lain, tidak boleh. Wa iddatin, dan tidak boleh melihat perempuan yang diceraikan orang lain, yaitu yang dalam masa iddah, yaitu masa menunggu. Kalau ada seorang istri dicerai oleh suami, maka ada masa tunggu, ada masa 3 sucian, salah satu kuruk 3 sucian. Maka sebelum itu berlalu, maka dia masih tergolong wanita mu'tadah, wanita yang sedang iddah. Ini tidak boleh
dilihat-lihatin, ditontoin, itu enggak. Perempuan mu'tadah itu selayaknya seperti menjadi istrinya orang lain. Kenapa? Karena ketika masih masa iddah, maka laki-laki lain, maka maksud saya adalah maka si suami asal itu silakan merujuk. Jadi langsung dirujuk dalam tolak rujuk itu. Silakan dirujuk. Nah, misalnya kemudian ketika ada pernikahan, posisi istri sedang dicerai oleh suami, nah sedang menunggu masa iddah, masa menunggu ini, maka kemudian si suami meninggal, maka si perempuan mu'tadah ini berhak mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena dia adalah selayaknya istri orang. Jadi karena statusnya itu selayaknya istri orang, maka masa iddah ini maka tidak boleh dibuat laki-laki lain. Kemudian wa alla yaghliba ala dhannihi annahu la yujabu. Kemudian syarat supaya halal melihat perempuan lain ini yang mau dinikahi adalah tidak persangkaannya itu tidaklah mengunggulkan bahwa bahwa dia tidak akan tidak akan diijabahi, tidak akan diperkenankan. Jadi maksudnya itu adalah tidak ada persangkaan kuat bahwa ketika dia nanti itu mau melamar, lamarannya ditolak. Jadi percaya diri diterima. Nah, itu kira-kira begitu bahasa lugasnya. Wala yaghliba ala dhonihi annahu la yujabu. Jadi tidak ada persangkaan kuat bahwa lamarannya kalau nanti dilamar dia akan ditolak. Nah, tidak ada persangkaan. Jadi persangkaannya adalah itu diterima. Nah, kalau kita menyangka secara kuat bahwa kita itu akan ditolak, enggak usah dilihat. Nah, misalnya mohon maaf ini contoh artis, siapa artis terkenal sekarang? Wah, itu kira-kira secara pernikahan kemungkinannya adalah 1 per juta persen. Nah, itu kan kemungkinan sangat kecil. Nah, persangkaan kuat justru kita tidak diterima. Ya sudah, nggak usah dilihat-lihatin. Nah, nggak usah dilihat-lihatin dalam konteks mau dinikahin. Kenapa? Karena tidak mungkin. Nah, pada galibnya, pada umumnya, menurut ukuran umumnya kita akan ditolak, nggak mungkin. Nah, jadi yang ini aja, yang standar-standar saja, yang di bawah jangkauan kita. Walaupun dia orang terkenal, tetapi kita kenal dengan dia, ya tidak komunikasi sebelumnya. Nah, karena itulah ini ada juga siasat ini para jomblo-jomblo itu ketika mau melamar calon istri itu ini ada bocoran dulu. Kira-kira kalau saya ini melamar itu diterima apa enggak? Nah, kalau enggak diterima ya sudah, enggak usah dilamar, ngapain juga. Nah, sebelum dilamar dilihat dulu itu tadi. Jadi ternyata dugaan itu juga penting untuk dipertimbangkan. Ada pertimbangan-pertimbangan. Ditolak apa diterima, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kira-kira tidak diterima ya sudah, enggak usah diseleksi dalam tanda kutip. Nah, cukup yang dalam jangkauan saja. Nah, tetapi ada juga kisah yang menarik. Ada seorang yang yang tenaganya diperbantukan kepada kiai. Kemudian seorang ini senang sama seorang mahasiswi, maksudnya cantik. Nah, kemudian dia ini minta tolong kepada keluarga pesantren. Nah, ternyata keluarga perempuan ini menyangka bahwa si anak laki-laki ini adalah kerabatnya, padahal tidak ada kerabat sama sekali. Ternyata kemudian lamarannya diterima. Nah, lamarannya diterima. Setelah diterima, kemudian setelah menikah baru tahulah keluarga putri itu ternyata si cowok ini bukan apa-apanya pesantren, tetapi sudah telanjur dan sang istri sudah kadung cinta, ya sudah. Nah, seperti itu kreativitas juga saya pikir.
adalah menggunakan orang yang ternama, orang yang punya nilai di masyarakat. Ini salah satu trik. Kemudian wa yusannu liman la yatayassaru lahu an-nadaru, disunahkan bagi orang yang tidak mudah baginya an-nadaru, melihat. Yaitu apa? Disunahkan kalau dia tidak mungkin untuk melihat, ayur sila nahwa mratin, dia ini mendelegasikan orang lain, yaitu perempuan lain yang punya akses kepada perempuan yang mau dilihat tadi itu. Litasifaha wasofa yasifu, ya wasofa yasifu, litasifaha lahu, untuk menyifati, untuk memberikan karakter-karakter, sifat-sifat yang dipunyai perempuan itu, untuk diserahkan datanya kepada si laki-laki yang mau melihat tadi itu. Jadi mungkin jarak jauh atau tidak mungkin bertemu langsung, tidak mungkin didatangi di rumahnya, maka si laki-laki yang ingin menikahi, ingin melamar ini, sebelum dilamar dilihat dulu. Nah, dilihat dulu itu kalau tidak mungkin maka mengutus orang lain. Lalu orang lain yang ini, perempuan ini adalah mensifati karakter perempuan itu. Di dalam sebuah riwayat ada semacam begini, tidak hanya dilihat wajah, dan tidak hanya dilihat telapak tangan, tetapi juga dibaui. Bagaimana misalnya bau mulutnya, apakah rajin sikat gigi apa enggak, giginya ini putih apa tidak terlalu putih, semacam itu. Keringatnya bagaimana, seperti itu. Jadi secara fisik yang dilihat adalah wajah dan telapak tangan, tetapi juga ada hal-hal tertentu yang itu menjadi pertimbangan juga. Bau mulut, kemudian gigi, boleh jadi kebiasaannya. Jadi sampai karakternya itu menjadi terdata, seperti itu. Kalau anak-anak sekarang mungkin lebih simpel, kalau orang dulu mungkin lebih sulit. Kalau anak-anak sekarang lebih simpel, mereka ini kuliah bersama, sekolah bersama, ya berinteraksi, sehingga melihatnya ini lebih leluasa, dan aksesnya lebih terbuka perempuan sekarang. Jadi kemudian yusannu lil mar'ati idza radat an tatazawwaza birajulin an tangdura ilaihi. Begitu juga sebagaimana disunahkan bagi laki-laki untuk melihat perempuan yang mau dipinang itu, juga yusannu disunahkan lil mar'ati bagi perempuan tadi itu, yaitu idza radat ketika dia berkehendak an tatazawwaza, berkehendak menikah, birajulin dengan seorang laki-laki, disunahkan antang dura ilaihi. Si perempuan juga disunahkan melihat si laki-laki. Jadi bayangkan ini, seorang perempuan juga disunahkan. Jadi tidak sepihak, dua pihak. Ini kalau dirasa perlu. Atau yang seperti yang kami katakan kemarin, lewat foto, gambar, baik gambar statis atau gambar bergerak. Nah, ini ada banyak alternatif lah, tetapi substansinya adalah litasifaha. Jadi diketahui karakternya, karakter wajah, karakter tangan, juga kemudian hal-hal yang diperlukan di dalam pernikahan. Mengapa perempuan itu disunahkan untuk melihat laki-laki? Li'annahu yu'jibuha minar rajuli ma yu'jibur rajula minha. Kenapa? Karena apa-apa yang membuat dia senang, membuat dia itu kagum dari laki-laki, itu juga sama. Jadi laki-laki itu kagum kepada perempuan karena suatu hal, begitu juga perempuan kagum pada laki-laki karena suatu hal. Jadi yang dikagumi laki-laki dan perempuan itu sama saja. Maksudnya adalah ternyata memang faktor fisik ini juga penting untuk dilihat. Karena itulah pada umumnya laki-laki suka
calonnya adalah calon yang cantik seperti itu. Kemudian perempuan juga pada umumnya suka calon yang tampan. Nah, kemudian dalam konteks nontoi atau melihat, itu juga melihat keluarganya, nasabnya bagaimana, keadaan ekonominya, profesinya, dan sebagainya. Kemudian walihada qala Umar ibnul Khattab, karena kepentingan ini, kepentingan bahwa apa yang dikagumi oleh perempuan kepada laki-laki itu sama dengan yang dikagumi oleh laki-laki pada perempuan. Qala berkata Umar ibnul Khattab, yaitu khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu an, beliau mengatakan, la tuzawiju banatakum minar rajuli ad-damim. Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian, la tuzawiju banatikum minar rajul ad-damim. Janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian minar rajul, dari laki-laki, ad-damimi, yang jelek rupanya. Nah, yang jelek rupanya. Jadi janganlah kalian menikahkan gadis kalian dengan laki-laki yang jelek rupanya. Kenapa? Karena perempuan juga pada dasarnya suka laki-laki yang ganteng. Nah, ada hadis Nabi yang terkenal, utlubul hajah inda hasanil wajhi. Utlubul hajah, carilah kebutuhan kalian, yaitu di samping seorang yang wajahnya bagus. Atau wajahnya bagus dimaknai fisiknya bagus dalam artian standar normal. Jadi ini adalah alami. Jadi alami, manusia ini wajar memilih yang bagus. Tetapi semuanya kita yakin pada umumnya semuanya punya jodohnya masing-masing pada umumnya. Nah, kemudian fa'innahu yu'jibuhunna minhum ma yu'jibuhum minhunna, yang tadi sudah kami katakan, karena sesungguhnya yang dikagumi oleh kalangan perempuan, dikagumi minhum dari laki-laki, kalangan laki-laki adalah apa-apa yang juga dikagumi oleh laki-laki minhunna dari kalangan perempuan. Jadi saling mengagumi, yaitu citra fisik. Citra fisik ini adalah juga bagian dari hal yang perlu dipertimbangkan. Tentu saja pertimbangan utamanya, kalau ada hal-hal yang kurang ideal, maka pertimbangan yang paling dipusatkan perhatian kita adalah zataddin, yaitu yang memiliki kualitas integritas keagamaan. Kemudian as-sabiatu, persoalan yang ketujuh, ayul kia az-zawju amrohu ila sam'iz zawjati, yaitu suami menyerahkan amrohu, perkaranya, urusannya, ila sam'iz zawjati, pada pendengaran si istri. Wa yusrihu sya'nahu, si laki-laki ini menjelaskan keadaannya, litakuna ala basiratin min amrihi, agar si zauza, si perempuan ini itu menjadi tahu detail, waspodo kalau orang Jawa mengatakan, menjadi tahu secara detail min amrihi, dari perkaranya laki-laki itu. Wa yakinin, dan dalam keadaan yakin, min hali, dari keadaan laki-laki itu. Wa yadhulu ala tiyarin minha, dan kemudian si perempuan itu ketika berkenan kepada laki-laki itu adalah atas ikhtiar, atas pilihan sendiri, pilihan merdeka, bukan karena keterpaksaan. Jadi masalah yang ketujuh ini adalah si suami itu hendaknya dia ini menerangkan perkaranya secara apa adanya kepada
istri. Jangan ada yang ditutupi. Jangan kemudian pura-pura sebelum melamar, kenal pertama, bawaannya mobil. Nah, mobil mewah misalnya. Ternyata punyanya mobil sederhana. Atau kalau sepeda motornya bagus banget. Nah, harga sekian. Ternyata padahal itu pinjam, nyewa. Nah, itu jangan begitu. Kalau itu terjadi ya tidak apa-apa, tetapi dalam konteks pernikahan harus jelaskan, saya ini seperti ini. Kalau punya gaji diterangkan, oh gaji saya sebulan segini. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini hendaknya si istri ini diberitahu keadaan si suami itu, sehingga si istri ini menjadi tahu dan yakin atas keadaannya. Dan kemudian si istri ini dalam keadaan tidak terpaksa, dalam keadaan dia legowo. Ini penting karena apa? Karena juga ada di antara kegagalan pernikahan adalah ketika tidak ada keterbukaan. Ini tentu saja pada umumnya menyakitkan bagi istri. Dia yang pertama dibuai oleh harapan-harapan, ternyata hampa, harapan palsu. Kenapa? Karena dia mungkin si calon suami ketika itu maksudnya baik, supaya si istri itu mantap, tetapi niat yang baik tidak cukup. Perlu untuk dipertimbangkan perasaan orang lain. Bagaimana kalau kita ditipu atau dikelabui? Tentu saja tidak mau. Kemudian persoalan yang ke-8, as-saminatu. Persoalan ke-8, as-saminatu. Qala ba'dul Arabi, berkata sebagian orang Arab. La tangkihu, janganlah kalian menikah, minan nisa'i, dari kalangan perempuan, sitatan, pada 6 jenis perempuan. Jadi janganlah kalian menikah dari kalangan perempuan ini, jangan menikah 6 jenis perempuan di bawah ini. Jenis pertama adalah la ananatan, janganlah menikah dengan perempuan yang yang mudah mengeluh, yang banyak sambatan, yang suka mengeluh, yang egois. Kemudian wala manana, dan janganlah engkau menikah dengan perempuan yang banyak ngundat-ngundat, banyak mengorek-ngorek hal-hal yang lama, mengorek-ngorek. Kemudian wala hanana, janganlah kalian menikah dengan perempuan yang condong kepada orang lain. Hanana, condong kepada orang lain, laki-laki lain. Kemudian diteruskan di sini wala tangkihu haddaqatan, janganlah kalian menikah dengan yang silau harta. Haddaqah, silau harta. Kalau hananah tadi itu adalah condong kepada laki-laki lain, mananah yang suka mengungkit-ungkit, kemudian ananah yang egois, yang banyak sambatan. Kemudian wala barokah, janganlah kalian menikah dengan perempuan yang suka bersolek terus-terusan, yaitu terlalu berlebihan, bersolek-solek. Nah, wala syadaqah, janganlah kalian menikah perempuan yang banyak ngomongnya, cerewet yang berlebihan. Kalau perempuan cerewet saya kira itu bagian dari keindahan, tetapi kalau berlebihan maka menjadi tidak indah. Nah, kemudian diterangkan oleh beliau apa definisi dari masing-masing di atas.
Amal ananatu, adapun perempuan anana, fahiya, maka allati taksuru al-anina, itu perempuan yang banyak sambat-sambat, yang banyak mengeluh, suka mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Kalau sedikit-sedikit mengeluh itu sebenarnya merugikan jiwanya. Kenapa? Karena jiwanya suka mengeluh, itu tanda kerapuhan jiwa, itu adalah tanda tidak bahagia. Jadi sebenarnya orang, kalau kita misalnya punya istri, atau ini untuk contoh, punya mengeluh, suka mengeluh, maka sebenarnya merugikan bagi yang bersangkutan. Nah, kemudian apakah seorang suami kemudian memarahi? Juga enggak. Ya, kita keluhannya itu yang wajar, itu tentu saja adalah wajar keluhan. Keluhan adalah wajar, tapi jangan berlebihan. Jadi kalau suka mengeluh terus, maka itu merugikan. Nah, dan suami tidak perlu memarahi, ditampung saja, kemudian diberi solusi secara perlahan. Kalau tentang mengeluh ini ada cerita juga, yaitu suatu ketika Sayyidina Muhammad ini ada istri beliau namanya Sayyidah Sofia. Sayyidah Sofia itu jalannya lambat, kemudian ditanya oleh Rasulullah, jalannya lambat, kemudian sesenggukan dan meneteskan air mata. Nah, meneteskan air mata, lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai Sofia, ada apa dengan kamu? Nah, itu Rasul kendaraannya lambat banget. Nah, jadi kendaraan ketika itu yang ditumpangi itu lambat banget. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengusap air mata Sayyidah Sofia. Nah, ini sebuah kisah keluarga Rasul, bahwa Sayyidah Sofia pernah mengeluh kepada Sayyidina Muhammad, mengeluh karena kendaraannya lambat. Mungkin dalam konteks sekarang, mungkin kendaraan yang sudah lama minta ganti, mesinnya suka boros, bunyinya tidak normal. Jadi kalau mengeluh begitu itu wajar. Justru kalau tidak mengeluh maka tidak tahu situasi. Kenapa? Karena yang dipikirkan suami itu boleh jadi berbeda dengan istri. Istri itu biasanya suka yang detail-detail. Kalau suami itu biasanya nggak detail, suka yang global-global. Pada umumnya cara berpikir laki-laki dan perempuan itu berbeda. Maka disatukan itu menjadi indah. Laki-laki itu sukanya yang global, tidak tahu yang detail-detail begitu. Nah, perempuan ini pada umumnya diciptakan mengetahui yang detail-detail. Jadi biasanya yang suka agak lupa ulang tahun pernikahan itu adalah suami, bukan istri. Nah, itu biasanya begitu. Kenapa? Yang diurus itu berbeda. Jadi mengeluh itu wajar asalkan tidak ananah, tidak egois, tidak suka mengeluh. Jadi ini bentuk kesangatan. Jadi sangat suka mengeluh, bukan mengeluh tapi sangat suka. Ini beda. Kalau sangat suka mengeluh berarti memang suka mengeluh, bukan sesekali mengeluh. Kalau sekali mengeluh itu wajar. Nah, kemudian watasyakka, dan sambat-sambat sakit. Nah, sambat-sambat sakit. Nah, sambat-sambat sakit. Nah, yang tidak ideal adalah mengeluh sedikit-sedikit merasa sakit, sedikit-sedikit merasa capek. Nah, sebenarnya capek yang paling mencapekkan itu adalah meletihkan, adalah bukan capek raga tapi adalah capek jiwa. Ini yang perlu diubah adalah cara berpikir. Manusia itu kalau menghadapi hidup ini itu dengan enjoy, dengan bahagia, dengan santuy, maka dia akan bahagia. Kemudian aliran darahnya lebih lancar, nafasnya lebih lancar, kemudian detik jantungnya juga lancar, kemudian menjadi normal. Nah, ketika normal, stabil, seimbang, maka dia bahagia. Maka justru mengeluh jiwa ini justru merugikan. Jadi ini bukan berarti kemudian musonef Mbah Hasim ini
diskriminasi kepada perempuan, enggak begitu, tetapi menerangkan bahwa yang seperti ini diutarakan adalah untuk dihindari. Kenapa? Karena karakter itu bisa diubah, karakter itu. Jadi kalau ada perempuan atau ada laki-laki punya karakter negatif, itu bisa diubah, asalkan dia menyadari. Nah, kemudian wataksib roksaha, wataksibu roksaha, menalikan kepalanya, aksara auqadiha, di banyak waktunya. Jadi menalikan kepalanya di banyak waktunya, dalam pengertian fokusnya adalah terhadap diri sendiri. Nah, fokusnya adalah terhadap diri sendiri. Kemudian fanikahul mimrodah, menikahi perempuan yang mudah sakit, wal mutamaridah, dan menikahi perempuan yang suka pura-pura sakit, la khairu fihi, itu tidak ada kebaikan padanya. Jadi perempuan yang mudah sakit, yang rapuh, kemudian yang pura-pura sakit, ini bagian dari rapuh jiwanya. Sebenarnya perlu diterapi terus. Nah, kalau sudah terlanjur menjadi keluarga. Tetapi kalau belum, kita ingin, kalau kita ada benih cinta kepada seorang perempuan, kok ada tanda-tanda yang nggak beres, kok suka mengeluh sakit, yang itu sebenarnya sifatnya psikis, kejiwaan, atau pura-pura sakit, maka la khairu fih, tidak ada berkah, tidak ada kebaikan. Kenapa? Karena itu yang menggerogoti jiwanya. Kemudian yang kedua, jadi ini adalah definisi dari yang pertama, ananah. Ananah adalah egois atau banyak yang sambat. Itu sambatan, mudah mengeluh sakit, memfokuskan dirinya, waktunya, mengabaikan yang lain. Kemudian kategori perempuan yang mudah sakit atau pura-pura sakit, ini adalah kategori ananah. Ananah itu dari kata ana, saya, kesayaan. Nah, mengundat-ngundat, mengorek-ngorek, menyinggung-nyinggung. Itu perempuan yang menyinggung-nyinggung, menyebut-nyebut pada suaminya, kemudian dia berkata, fa'altu, saya melakukan hal ini, kadza hal ini, yang demikian ini, li'ajlika, hanya untukmu. Nah, aku berbuat ini hanya untukmu. Tetapi maksudnya adalah untuk misalnya, kalau bukan jasaku, maka engkau tidak bisa sesukses ini. Ya, tidak boleh begitu. Di dalam keluarga itu, antara suami istri itu adalah saling menyambung, sesama baju yang saling melengkapi. Tidak boleh salah satunya bermaksud dominan, menguasai kepada yang lain. Nah, penguasaannya bukan penguasaan dominan, tapi adalah pemosisian bahwa yang laki-laki, suami, adalah sebagai pemimpin, manajemen utama. Nah, kemudian yang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga. Walhanana, jenis berikutnya yang tidak perlu dinikahi adalah allati tahinnu ila zauzin ahor au ila waladiha min zauzin ahor. Hanana adalah orang yang cenderung pada orang lain, yaitu perempuan yang condong, tahinnu, condong ila zauzin ahor, kepada suami yang lain. Jadi dia pernah punya suami, kemudian dia ternyata masih punya kenangan kepada suaminya itu, dan dia masih condong, masih cinta. Ini tidak usah dinikahin janda yang seperti ini. Kemudian au ila waladiha, atau dia condong kepada anaknya min zauzin ahad, dari suami lain. Dia ini, si anak ini tidak berada dalam pengasuhan si perempuan ini, dia condong ke sana. Padahal sudah hak perwalian anaknya diserahkan kepada suaminya, tapi dia terus
terus di sana, terus condong ke sana. Maka ini juga tidak ideal. Kenapa? Karena perhatiannya menjadi terpecah. Mestinya dia membuka lembaran baru dengan suami yang baru, tetapi dia terkena debu-debu memori yang tidak baru, memori lama. Ini tentu saja menyakitkan. Jadi dia hidup di alam A, tetapi ternyata bayangannya, fokusnya adalah di alam B. Alamnya tentu saja tidak ideal. Nah, tidak ideal. Karena itu tidak perlu dinikahi. Wahadi mimma yang bagi istinabuh. Inilah 3 kategori perempuan yang siogianya dijauhi, tidak usah dinikahi. Itu egois, perempuan yang egois, yang banyak mengaduh, mengeluh, perempuan yang banyak mengungkit-ungkit jasanya. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang ada orang lain. Kemudian yang keempat, wal hadaqah. Wal hadaqah di sini adalah perempuan yang silau, ya. Silau harta. Hadaqah allati taro, yang melihat, perempuan itu melihat ila kulli syai'in, pada segala sesuatu, bihadaqatiha, dengan sepenuh matanya, fatas tahihi, maka dia menginginkan sesuatu itu, watu kalifu, dan dia memaksa membebani zauzaha, suaminya, syira'ahu, untuk membeli syai'un itu. Jadi perempuan hadaqah adalah perempuan yang ketika melihat segala sesuatu dengan sepenuh matanya, dia itu mudah tertarik sehingga dia membebani, merayu suaminya untuk membeli. Padahal barang yang dia incar ini tidak diperlukan. Beda dengan benda yang diperlukan. Nah, ini tidak diperlukan, tetapi suka beli. Jadi suka belanja terus, suka mudah terpikat dengan kesilauan harta. Kemudian wal barakah. Wal barakah adalah perempuan yang macak terus-terusan, yang terus-terusan macak. Yaitu tahtamilu makna yaini. Barakah ini definisinya ada 2 definisi. Yang pertama adalah antakuna tulan nahari fi taskili wajhah. Sepanjang hari dia ini merias wajahnya. Jadi kesibukannya adalah merias wajah. Jadi wajahnya dirias terus, sehingga melupakan keluarga, melupakan pembagian tugas masing-masing. Watazinihi, dan dia ini suka menghias wajahnya. Liyakuna liwajha bariqun, agar wajahnya ini menjadi mencorong, bercahaya. Yasulu bitasanu, yang mencorongnya ini, yang kecantikannya ini dihasilkan dari tasanu, yaitu gawen-gawen buatan. Jadi kalau wajah dihias-hiasin itu adalah dempulan. Dempulannya lebat, dempulannya itu tebal banget. Suka bedaan yang tebal. Nah, ini mungkin beda dengan skincare. Kalau skincare itu kan kulitnya dipelihara. Tetapi kalau dempulan, bedaknya tebal, ini juga di samping akan merugikan wajah secara jangka panjang, ini juga mengada-ngada, jadi tidak alami. Kalau sesekali tidak apa-apa, sesekali atau pas ada sesuatu yang penting. Tetapi kalau setiap hari begitu, setiap hari berhias berlebihan, didempul berlebihan, dikasih aksesoris macam-macam, nah ini jadi berproblem. Kenapa? Karena berlebihan ini. Kemudian wasani, definisi kedua dari barakah. Dari barakah adalah antaghdaba ala ta'am, yaitu perempuan ini membenci makanan illa wahdaha,
maka dia tidak makan kecuali sendirian. Maka dia tidak makan kecuali sendirian. Jadi dia ini membenci makanan, kemudian dia tidak makan kecuali sendirian. Nah, jadi menyendiri. Kemudian watas takilu nasibaha min kulli syai'in. Kemudian dia watas takilu menganggap sedikit nasibaha bagian yang dia telah peroleh min kulli syai'in dari segala sesuatu. Jadi dia ini tidak orang yang mudah bersyukur. Makanannya dia benci, makanannya nggak enak. Nah, kemudian dia memandang rezeki yang telah dia peroleh ini adalah dipandang sedikit. Watas taqilu nasibaha min kulli syai'. Jadi kecenderungannya adalah menganggap segala sesuatu itu sedikit. Nah, inilah juga merupakan bagian dari teguran Rasulullah kepada para istri. Jadi para istri itu kebanyakan itu masuk neraka gara-gara tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Nah, tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Sehingga nerakanya itu gara-gara seperti itu. Nah, kalau nerakanya laki-laki ya berarti menzalimi istrinya. Jadi nerakanya jenis sendiri-sendiri. Jadi kalau istri nerakanya adalah kesalahannya adalah ketika dia tidak pandai bersyukur. Kalau suami nerakanya adalah ketika dia suka menzalimi, suka menang sendiri dan sebagainya. Jadi nerakanya ada sendiri-sendiri. Kemudian wasyadaqatu al-mutasyaddiqatu al-kathiratul kalam. Yang jenis yang keenam yang tidak perlu dinikahi adalah jenis dari al-kathiratul kalam, yaitu yang banyak omongnya. Jadi cerewet, banyak omongnya. Jadi kalau perempuan itu suka ngomong itu wajar, tetapi kalau terlalu maka tidak wajar. Nah, jadi sebenarnya kalau terlalu banyak ngomong itu, kalau konteksnya itu adalah kemarahan, itu sebenarnya si perempuan ini, istri ini atau ibu ini, dia belum selesai dengan dirinya sendiri, tidak damai dengan dirinya sendiri. Karena dia tidak bahagia, dia tidak damai, maka ada pelampiasan kemarahannya, memarahi suaminya, memarahi anak-anaknya. Sehingga kadang melihat di dalam perjalanan rumah tangga, ada ibu-ibu ketika membawa anaknya di suatu tempat, kemudian anaknya menangis, kemudian apa yang dilakukan oleh ibu? Ada dua hal. Kalau nggak dijiwit, itu diomelin sampai habis. Nah, ini pendekatan yang tidak bagus. Diomelin. Nah, ini kalau kemudian anak berada dalam lingkungan penuh omelan, maka khawatir ketika anak ini tidak kuat, maka dia menjadi pribadi yang introvert, pribadi yang tidak terbuka, tertutup. Dia menjadi pribadi diri. Kenapa? Karena dia dididik dalam lingkungan, dia disalahkan, dikasih omongan yang banyak, disalahkan. Nah, disalahkan padahal dia tidak punya kesempatan untuk klarifikasi. Jadi ini tidak baik untuk kesehatan jiwa. Karena itulah pendidikan keluarga itu sangat penting. Makanya dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, rumahku adalah surgaku itu adalah sesuatu yang ideal. Berarti semestinya rumah itu menjadi surga pertama kita. Supaya menjadi surga, maka kita harus bergembira. Supaya bergembira, kita beresin hatinya. Hati harus bahagia, harus menyelesaikan kejiwaannya. Makanya menjadi penting yang kemarin kami sampaikan bahwa manusia itu punya 3 daya. Akal, intelijensi itu harus diseimbangkan. Dilatih terus menjadi seimbang sehingga menjadi jiwa yang hikmah.
bijaksana, yang penuh wisdom, bijaksana. Kemudian ini menjadi teringat dawuhnya Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau pernah ditanya, wahai Ibnu Abbas, apa itu ra'sul akli? Apa itu puncak akal? Apa itu puncak akal? Beliau menyebutkan antara lain, puncak akal itu antara lain adalah ketika kita itu berpikir sebelum kita berbicara. Jadi kita itu berpikir sebelum kita berbicara. Ini adalah puncak akal. Jadi kalau orang yang al-kathiratul kalam, sebenarnya tidak hanya terjadi kepada perempuan, laki-laki juga bisa sama sebenarnya. Nah, ketika perempuan ini banyak ngomong, maka ini bagian dari kurangnya evaluasi, kurangnya kearifan diri. Kenapa? Karena spontan banyak ngomong. Padahal ketika kita itu banyak ngomong, semakin banyak ngomong maka semakin banyak salahnya. Sehingga kata Ibnu Abbas, termasuk tanda ra'sul akli adalah kita itu berpikir dahulu sebelum berbicara. Nah, jadi jenis 6 karakter ini tidak baik untuk dijadikan istri. Nah, ini dengan otomatis bahwa 6 karakter tadi itu, yang pertama adalah jiwa egois, yang suka sambat, mengeluh sakit, mengeluh apapun. Yang kedua adalah manana, yang suka mengorek-orek jasanya, kebaikannya. Kemudian hanana, yaitu perempuan yang condong kepada laki-laki lain. Kemudian hadaqah, yaitu perempuan yang silau dengan harta. Barokoh, yaitu perempuan yang selalu dalam senantiasa bersolek terus-menerus dan berlebihan. Kemudian syadaqah, yaitu perempuan yang banyak ngomongnya. Al-kathiratul kalam, ini adalah bagian dari 6 karakter yang tidak sesuai dengan zataddin wa zata aqlin. Jadi bukan kategori perempuan yang karakter agamanya baik, dan bukan kategori perempuan yang punya intelijensi yang baik. Nah, di samping itu juga hubungannya, omongan ini juga hubungannya dengan pengelolaan ghadab. Manusia punya daya yang kedua, namanya daya ghadab, daya marah. Nah, emosi. Nah, marah itu adalah wajar, tetapi manusia bagaimana mengelola jiwanya sehingga kemarahannya itu disalurkan dalam saluran kebenaran, bukan kemudian mengata-ngatain orang, mengata-ngatain suami, yang suami mengata-ngatain istri, suami istri mengata-ngatai anaknya. Nah, ketika kondisi tidak stabil, maka walaupun dia salah, ya pada umumnya tidak diakui sebagai kesalahan. Kemudian yang ketiga, daya manusia yang ketiga adalah manusia itu punya daya syahwat, libido. Nah, daya syahwat itu untuk dikelola. Nah, dikelola itu adalah dalam pernikahan. Nah, kemudian dengan mengelola daya syahwat ini, maka manusia menjadi aifah. Terjaga diri ini ada dua. Terjaga diri ini ada dalam pernikahan, berarti dia menjaga kesucian pernikahan untuk setia dengan pasangannya. Kemudian yang kedua adalah ifah bagi laki-laki maupun perempuan yang belum menjalin hubungan pernikahan. Maka untuk menjaga dirinya itu oleh Rasulullah disunahkan untuk puasa. Nah, tetapi ketika kondisi menghajatkan dia menikah, maka menikah demi untuk juga menjaga, maka juga menjadi baik. Nanti dipertimbangkan mana yang lebih dominan. Nah, para pemirsa YouTube dan Kiai Kukom, saya kira
demikian pembahasan episode 4 dengan tema sarana menuju pernikahan, yang tahapannya adalah pertama, sarana menuju pernikahan itu pertama adalah dengan mengenali karakter-karakter yang perlu diketahui dari calon pasangannya. Kemudian yang kedua adalah dengan melihat yang mau dinikahi. Kemudian yang ketiga adalah dengan melamarnya. Tetapi kami tambahkan bahwa manusia itu pada dasarnya punya peta cinta. Jadi manusia itu masing-masing itu punya peta cinta. Jadi punya gambaran atau peta global dia suka kepada apa dan siapa. Itu sesuai dengan kecenderungan jiwanya masing-masing. Biasanya ini pengaruh orang tua ini sangat berperan. Misalnya anak gadis yang hidup di bawah bimbingan ibu dan ayah. Ayahnya misalnya seorang tentara. Nah, secara tidak sadar atau alam bawah sadarnya, dia akan merindukan sosok seperti ayahnya. Jadi ada sebuah studi psikologis yang mengatakan yang mempengaruhi manusia itu bukan pikiran sadar, tetapi adalah pikiran bawah sadar yang mempengaruhi hingga 90 hingga 95%. Alam bawah sadar itu adalah sesuatu yang tanpa sadar sudah ada dalam jiwa kita. Jadi walaupun mungkin tidak dikatakan, tetapi itu dijiwai oleh manusia itu. Nah, misalnya dia hidup dalam tadi itu keluarga tentara, maka boleh jadi walaupun tanpa diarahkan oleh ayah ibunya, dia akan memilih jodoh atau suami yang mirip dengan ayahnya. Nah, ini itu kalau dia mengidentifikasi diri bahwa sosok ideal adalah sosok tentara. Nah, karena itulah tugas perkembangan remaja adolescent ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh keluarga. Anak-anak bagaimana hidup dalam lingkungan yang mendukung tugas perkembangannya secara bertanggung jawab, proporsional. Jadi kemudian keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang anteng, itu adalah bukan hanya terdiri dari suami istri, tetapi kalau sudah hadir anak-anak, maka keluarga yang sakinah untuk suami istri dan sakinah untuk anak-anak. Bagaimana anak-anak menjadi nyaman ketika di rumah. Apalagi ini pada musim COVID Corona 19, ini menjadi sebuah evaluasi atau laboratorium pendidikan keluarga yang menarik. Kenapa? Karena sebelumnya jam anak di rumah itu sudah cukup banyak. Tetapi ketika ada pandemi ini, anak semakin banyak di rumah. Nah ini menghajatkan tipe-tipe ayah ibu yang harus belajar. Jadi kita ini hidup itu adalah terus belajar. Hidup itu ada terus belajar. Jadi bagaimana mengelola perasaan kita. Ada ayah ibu sibuk dengan sendiri-sendiri. Ayahnya misalnya profesinya dosen, ibunya profesinya adalah guru. Masing-masing punya tugas. Ternyata anak-anak juga punya tugas. Anaknya 2, masing-masing punya tugas. Ini kan perlu mengelola. Ini kalau kemudian sang ayah maupun sang ibu panik, ya jadinya tugas akan terlambat atau bahkan tidak terlaksana. Tetapi kita berpikir bagaimana menjadi tidak panik. Menjadi tidak panik. Nah, menjadi tidak panik ini harus dilatih terus. Bahwa anak itu bukan kemudian sebagai ancaman. Jadi posisi anak itu adalah bukan sebagai ancaman, tetapi adalah sebagai ladang ibadah bagi kita. Jadi suami adalah ladang ibadah bagi istri, istri adalah ladang ibadah bagi suami, anak adalah ladang ibadah bagi ibu dan ayah. Begitu juga ayah dan ibu adalah ladang ibadah bagi anak-anak. Sehingga terjadi keseimbangan
yang nyata. Saya kira demikian episode ngaji pernikahan, fikih pernikahan dari kitab karya Khaditus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berjudul Dhaul Misbah fi Bayan Ahkam Nikah. Dhaul Misbah, terangnya lampu dalam hukum-hukum pernikahan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.